Wait, we forgot to try. 22 membantu Joe karena melihat 22 belum pernah se-excited ini sebelumnya. Jerry memberi kesempatan Joe lagi. 22 membantu Joe karena selama ini dia di situ belum ada yang membuatnya tertarik pergi ke bumi. Tapi Joe ingin kembali ke kehidupannya yang menyedihkan. Joe dibawa ke ruang antar jasmani dan rohani. Di sini adalah tempat jiwa orang hidup yang sedang menghayati hidupnya atau pekerjaan di dunia. Ada dua kelompok jiwa di sini. Satu seperti sedang menghayati bermain basket, menato, dan bahkan musik seperti yang Joe rasakan saat sedang menghayati permainan pianonya sendiri. Dan yang satunya adalah jiwa yang tenggelam dan terlalu fokus pada kehidupan ataupun pekerjaannya, yang membuat jiwanya terjebak di sana. 22 mengajak Joe ke sini untuk bertemu temannya Moonwind dan 3 temannya yang mungkin bisa membantu Joe kembali ke tubuhnya. Saat sedang mencari temannya, Joe dan 22 diserang oleh jiwa tersesat. Untungnya Moonwind datang dan menolong. Teman-teman 22 ini sama seperti Joe, namun bedanya mereka dalam keadaan sehat sedangkan Joe sekarat. Mereka adalah penunjuk arah para jiwa tersesat agar kembali ke tubuhnya. Just can't let go of their own anxieties and obsessions, leaving them lost. Earthly body. Melihat kemampuan mereka, Joe ingin segera kembali dan membuka gerbang. Namun yang terbuka adalah jalan menuju Great Beyond. Moonwind sempat menyangka kalau Joe sudah mati sebelum Joe memberitahu kalau dia sedang sekarat. Moonwind yang belum pernah berurusan dengan jiwa seperti Joe mencoba pergi ke tempat tertipis di sana dan mencoba membuka gerbang di sana. Dan ternyata mereka berhasil. Karena sangat senang dan terburu-buru tanpa sengaja 22 ikut terjatuh dan masuk ke dalam tubuh Joe. Sedangkan Joe masuk ke tubuh kucing. Do we really need all this? Oh ya, tidak ada yang tahu Joe mengalami kecelakaan. Saat tersadar mereka sama-sama panik. Karena Joe adalah kucing terapi, dia akan segera dipindahkan ke pasien selanjutnya. Untuk mencegah mereka terpisah, Joe mengajak 22 kabur dari rumah sakit dan menemui Moonwind untuk memperbaiki masalah ini. Saat keluar dari rumah sakit tanpa sengaja, Joe mencakar 22. 22 yang masih sangat polos, panik dan lari membuat mereka terpisah. Joe menemukan 22 meringkuk di pojokan sambil menggerutu. Joe membujuknya dengan memberi sepotong pizza. Setelah merasa tenang, mereka pergi ke tempat Moonwind. Moonwind bisa membantu mereka dengan sebuah ritual, tetapi ritual itu harus dilakukan jam setengah 7, sedangkan panggung Joe dimulai jam 7. Tapi karena itu satu-satunya cara, Joe tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Terry sudah sampai pada abjad G. Karena baru pertama merasakan pizza, 22 tidak bisa berhenti makan, membuat berat badan Joe bertambah. Joe berencana pulang dan membersihkan tubuhnya, menyuruh 22 memberhentikan taksi. Saat hendak naik, Dorothy CS turun dari taksi terkejut melihat penampilan Joe. Sampai di rumah, Curly menelpon. Dia sudah menelpon beberapa kali dan meninggalkan pesan suara. Curly mengatakan kalau Dorothy telah menghubungi pengganti Joe karena dia kira Joe sedang tidak baik-baik saja. Namun Curly masih belum kehilangan kepercayaan pada Joe. Dia menyuruh Joe pergi lebih awal dan membuat Dorothy kembali percaya padanya. Tidak ada cara lain Joe meminta bantuan 22 menemui Dorothy. Tentu saja 22 tidak mau. Hi Connie, sorry but Joe can't do it today. Connie datang untuk berhenti bermain musik dan mengembalikan alat musik sekolah. 22 tertarik pada Connie dan berbicara. Connie menjadi lebih baik setelah berbicara dengan 22 dan memutuskan melanjutkan bermain musik. Karena melihat Connie berubah pikiran, 22 penasaran apa yang membuat Connie berubah pikiran pada Joe. Joe menjelaskan kalau Connie memang suka bermusik. Mungkin itu adalah apinya Connie menurut Joe. 22 semakin penasaran dan berpikir mungkin akan menemukan apinya. 22 akhirnya mau membantu Joe dengan syarat dia diizinkan melakukan beberapa hal. Joe pun mengajari 22 untuk bersiap-siap. It's okay, you just have to... See that everybody? Who figured out why the Sementara Terry berhasil menemukan data Joe dan menuju bumi untuk mengembalikannya ke Great Beyond. Lalu kembali lagi pada Joe dan 22. Joe membuat kesalahan saat hendak merapikan rambutnya, membuat dia harus pergi ke barber temannya bernama Des. 22 awalnya ragu akan bisa berinteraksi dengan teman-teman Joe.
Namun ternyata 22 bisa mengendalikan keadaan dengan baik. Joe di sini melihat dan menyadari kehidupannya dari sudut pandang yang berbeda. Di waktu yang sama, Terry sedang mencari jejak Joe dari rumah sakit, jalanan, rumah, hingga akhirnya dia menemukan Joe. Namun sayangnya Terry salah tangkap. Dia menangkap salah satu teman Joe, Paul, yang membuat Paul sangat ketakutan. Come to Terry. Cheat the universe. Well, you thought wrong. I'm the accountant. To your meat suit. No harm, no foul. Joe dan 22 pergi menuju tempat pertemuannya dengan Monwin sambil jalan-jalan santai karena masih terlalu awal. Would you hurry up? Okay, No. Don't let people see your butt. it's your butt. It doesn't matter. Karena sudah sore, Joe terpaksa meminta bantuan ibunya untuk menjahit kembali celananya yang sobek, walau ibunya tidak terlalu menyukai Joe bermain musik di panggung. Karena menurut ibunya, menjadi musikus tidak akan bisa menjamin hidup Joe. Mereka pun menuju tempat ibu Joe dengan kereta bawah tanah. Saat menuju stasiun, 22 dibuat terpana oleh pemain musik jalanan yang awalnya 22 tidak pernah tertarik pada musik. Joe mengatakan hal itu terjadi karena dia berada di dalam tubuh Joe. Oh ya, karena 22 berada dalam tubuh Joe, 22 dapat mengakses pikiran dan ingatan Joe. Di dalam kereta bawah tanah, Joe dan 22 sempat berbincang kecil. Joe dengan pandangannya tentang beratnya hidup dan 22 dengan segala rasa penasarannya. Joe berencana tidak memberitahu ibunya soal pentasnya dan mencari alasan lain. Namun ternyata ibunya sudah duluan tahu. Ibunya tidak mau membantu memperbaiki celana Joe karena itu. Joe tahu ibunya gimana, mengajak 22 pergi dan mencari setelan lain. Karena 22 sangat polos, 22 menyangka hal itu adalah yang harus dikatakan pada ibunya Joe. Mendengar itu, ibunya Joe naik darah dan menjelaskan kalau menjadi musikus tidak akan menjamin hidupnya. Dulu saat ayahnya Joe menjadi musikus, ibunya Joe yang membiayainya. Namun sekarang ibunya Joe sudah tua. Dia takut kalau tiba-tiba dia meninggal maka Joe akan terlantar. Karena sudah terlanjur, Joe pun tetap berada pada pendirinya, menjelaskan keinginannya selama ini dan berkata kalaupun dia mati sekarang, Joe ingin hidupnya berarti. Akhirnya ibunya Joe luluh dan mengeluarkan setelan ayahnya dulu. Dengan sedikit polesan, setelan itu sangat cocok dikenakan oleh Joe. Joe pun pergi dan berterima kasih pada ibunya. Di perjalanan, 22 menyuruh Joe menghubungi orang yang disukai Joe, namun Joe ingin fokus pada karirnya. Joe sama sekali tidak bisa menikmati hidup, guys. Sampai mereka di The Half Knot. Oh ya, The Half Knot ini adalah tempat pentas Joe dan Monwin juga akan melakukan ritualnya di sini. Saat mereka sampai, Dorothy dan Monwin belum sampai, jadi mereka berbincang-bincang sambil menunggu. 22 menikmati pemandangan di sekitarnya dan mengingat semua yang dia lewatinya seharian. Itu sangat menyenangkan. 22 memberitahu Joe kalau dia merasa kalau apinya akan dia temukan di bumi. Joe menjawab kalau itu semua hanyalah kebiasaan manusia normal dan juga karena 22 sedang di dalam tubuh Joe. Tak lama Monwin tiba dan bersiap-siap melakukan ritual. Joe sangat semangat karena semua berjalan sesuai yang diharapkan. Namun 22 berubah pikiran dan menolak ritual. Pikiran 22 yang pada awalnya takut untuk dilahirkan di bumi dan menganggap bumi itu mengerikan berubah. Sekarang 22 ingin tinggal di bumi sebentar lagi untuk mencari apinya, agar dia dapat memenuhi paspor buminya. Namun waktunya sangat kepepet membuat Joe tidak sabar dan memaksa ritual tetap dilakukan. 22 pun kabur. Terry menemukan mereka dan membawa mereka kembali. Sampai di sana Joe dan 22 bertobat. Joe menyalahkan 22 karena dia gagal pentas dan 22 menyalahkan Joe karena ingkar janji. Tanpa disadari, paspor bumi 22 sudah lengkap. Tidak ada yang tahu apa yang mengisi apinya 22. Namun Joe merasa kalau api itu terisi karena 22 berada di tubuhnya. Karena awalnya 22 membenci musik dan segalanya, namun dia jadi suka hal-hal itu karena menjadi Joe. Karena kesal 22 tidak jadi melompat ke bumi, dia melempar paspor buminya ke Joe dan pergi menuju zona tempat mereka bertemu Monwin. Sedangkan Joe kembali ke tubuhnya. Dia bergegas menemui Dorothy dan berhasil meyakinkannya untuk tetap memasukkannya ke dalam tim. Joe pun berhasil melakukan bagiannya dengan sangat baik. Your career.
Saat hendak pulang, Dorothy mengatakan mereka akan manggung lagi besok dan berarti impian Joe terwujud. Namun Joe tidak merasa senang. Dia mengatakan ini adalah momen yang sudah sangat dia nantikan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dorothy memberinya sebuah cerita nasihat tentang seekor ikan yang tinggal di lautan mencari di mana laut karena dia merasa hanya tinggal di air. Joe pulang dengan merenungi kata-kata itu. Dia mengingat ingatan yang dibuat oleh 22 di dalam pikirannya. Dia sadar hidupnya tidaklah selalu buruk. Banyak kenangan indah yang dia lewati, namun dia mengabaikannya. Hingga dia ingat ucapannya pada 22. Joe merasa bersalah dan menyadari kalau api terakhir itu didapat setelah memiliki keinginan untuk hidup di bumi. Jadi 22 mendapatkan apinya bukan karena menjadi Joe, tapi karena dia sudah menginginkan hidup di bumi. Karena hal itu, Joe ingin mengembalikan paspor 22 kembali. Joe mencoba kembali ke dunia roh dengan memainkan piano. Joe berhasil. Di sana dia bertemu Moonwind. Moonwind juga sedang mencari 22 menjelaskan kalau 22 sudah menjadi jiwa tersesat. Jiwa tersesat tercipta karena obsesi yang berlebihan manusia. Secara teknis 22 sudah pernah hidup di bumi dan membuatnya bisa seperti sekarang. Mereka menemukan 22, namun karena sangat kuat 22 membuat Moonwind beserta kapalnya tenggelam. Joe tetap mencoba mengejar 22 hingga masuk ke Great Before. Tidak ada yang mampu menahan 22 hingga Joe dilahap. Di dalam tubuh 22, Joe melihat 22 sedang menggerutu dan ingin menghampirinya. Tapi dia terhalang oleh semua perasaan tertekan 22 selama ini. Ternyata di balik keceriaan, kenakalan dan sikap masa bodoh pada kegagalan mendapatkan apinya dari semua mentor-mentor, 22 menyimpan tekanan itu di dalam hatinya. Termasuk kata-kata terakhir Joe. Joe sempat kehilangan paspor 22 karena terhempas, namun ia menggunakan barang yang 22 simpan di bumi sebelumnya. Dengan hal itu 22 menjadi sadar. Joe mengembalikan paspor bumi 22 yang berarti Joe tidak akan bisa kembali lagi ke bumi. Namun Joe menerima kenyataan itu dengan berkata dia sudah melakukannya. Sekarang giliran 22. Joe menemani 22 sejauh yang dia bisa karena Joe tidak memiliki paspor bumi. Saat Joe bersiap menuju The Great Beyond, Jerry menghampiri Joe. Jerry berterima kasih pada Joe karena sudah menginspirasi mereka. Sebagai hadiah, Joe diberi kesempatan kembali ke bumi sekali lagi. Para Jerry juga sudah mengurus hitungan Terry. Jerry memberitahu Joe agar lebih berhati-hati pada langkahnya nanti dan menanyakan apa yang akan dilakukan dengan hidup barunya nanti. Joe tidak tahu pasti, namun Joe akan menikmati hidupnya setiap menitnya. Tamat. Seperti biasa, kolaborasi alur cerita yang kompleks namun mudah dipahami dari Disney dan pengolahan grafik yang sangat jernih dan memanjangkan mata oleh studio animasi buatan Abang Job, yaitu Pixar Studio. Pixar. Membuat film ini sangat keren dari kedua aspek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.